Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Miasis dengan NIM 2203015011177 dari kelas PJKRK angkatan 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah Filsafat Penjas yang berjudul Konsep Dasar Perkembangan Moral. Selamat menyaksikan. Studi perkembangan moral. Studi perkembangan moral adalah sebuah proses kajian yang membahas persoalan bagaimana dan melalui proses apa manusia belajar atau mengembangkan moral dan etika. Para tokoh teori pembelajaran sosial percaya bahwa perilaku bermoral merupakan hasil dari lingkungan sosial, sedangkan aliran konstruktivitas percaya bahwa perkembangan moral, pemahaman moral secara logis dibentuk dan dikembangkan melalui tahap-tahap pertumbuhan. Sementara pertimbangan moral merupakan fondasi bagi keberfungsian moral. Perkembangan moral kognitif didasarkan pada 3 hal pokok, yaitu 1. Apa yang dipandang baik dan fair. 2. Apa alasan untuk berbuat baik. Dan 3. Apa perspektif budaya yang melandasi perbuatan itu. Perkembangan moral Piaget. Sebagai orang pertama yang mempelajari pertimbangan moral dari sebuah model dan teori yang menekankan kognitif moral, Piaget 1932 merumuskan sebuah model dan teori yang menekankan perkembangan kognitif pada anak-anak. Piaget mengidentifikasikan 2 kategori perkembangan moral, yaitu 1. Tahap heteronomi, moralitas dari aturan memaksa. 2. Tahap anatomi, moralitas dan aturan rasional. Piaget 1932. Pada tahap heteronomi, seseorang melandaskan pertimbangan moral kepada kepatuhan searah, yaitu kepada penguasa seperti orang tua, orang dewasa, dan peraturan yang sudah mapan. Sedangkan tahap autonomi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk mengembangkan rasa kemandirian dan suasana saling mendukung dari pihak lain. Perkembangan moral Kohlberg. Lawrence Kohlberg 1981 dalam kegiatan penelitiannya di Universitas Harvard mengembangkan lebih lanjut teori Piaget, dan selama 30 tahun ia mencoba mengkaji bagaimana orang belajar dan mengembangkan moralitas. Kohlberg mengembangkan teori pentahapan moral dari Piaget dengan menyatakan bahwa perkembangan moral mengikuti satu pola dan bersifat universal, mengikuti 6 urutan pentahapan yang diorganisasikan. Lebih lanjut menyatakan bahwa tahap lebih tinggi membutuhkan kemampuan dan penalaran dan pertimbangan yang lebih kompleks, dan hal itu seiring dengan kematangan pendidikan, kemampuan pertimbangan moral juga meningkat. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga. Isu sentral yang sering terjadi dalam kegiatan olahraga adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik oleh atlet, pelatih, maupun masyarakat luas. Perilaku tersebut ada yang sudah direncanakan sebelumnya, ada yang spontan karena tidak dapat mengendalikan emosinya, ada pula yang dilakukan tanpa disadari dan tiba-tiba masuk ke dalam perkelahian massal dan sebagainya. Kesadaran untuk bermain sportif. Berpikir tentang apa yang terbaik untuk dilakukan dan mengapa disebut baik. Proses tersebut disebut penalaran moral atau moral rationing. Dalam proses ini diberlakukan hukum moral serta prosesnya berlangsung secara sistematik, berkenaan dan evaluasi terhadap suatu objek dengan menerapkan nilai-nilai yang menjadi rujukan. Prosesnya memerlukan disiplin waktu, pengetahuan tentang kepercayaan dan pendekatan ilmu. Thomas Lickona dalam karyanya Education for Character menjelaskan bahwa seseorang harus memiliki kualitas pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Ketiga komponen ini penting untuk mengembangkan watak yang baik. Pada komponen pengetahuan moral terdapat unsur lainnya, yakni kesadaran moral, pengetahuan tentang nilai moral, perhitungan ke depan, pertimbangan moral, dan perbuatan keputusan. Pengetahuan moral merupakan satu fase kognitif dalam belajar tentang isu moral dan bagaimana memecahkannya. Tahap ini berkenaan dengan pengetahuan tentang isu moral dan dilema.
pengetahuan apa yang menjadi keyakinan dan memerlukan nilai berkaitan dengan dilema, dan akhirnya mengetahui bagaimana membuat pertimbangan sehubungan dengan dilema sampai akhirnya ditemukan hal yang baik untuk dilakukan. Adapun komponen persamaan moral terdiri atas kesadaran moral, kesadaran hati nurani, harga diri, sementara komponen tindakan moral terdiri atas kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Selanjutnya, penalaran dan pertimbangan moral terdiri selalu berlandaskan pada apa yang kita yakini atau percayai mengenai diri kita, masyarakat, dan orang lain di sekitar kita. Inilah yang disebut penilaian moral. Pertimbangan moral yang memberlakukan nilai tertentu berkaitan langsung dengan empati, pengendalian diri, dan kesadaran bahwa kita berbuat terhadap orang lain. Adapun berbuat atau tindakan moral, perilaku yang nampak yang dinyatakan dan sejalan dengan sistem nilai yang dianut. Tindakan moral ini bergantung pada kompetensi tentang isu moral dan nilai kita sendiri. Apa yang kita yakini baik akan mempengaruhi keputusan kita untuk berbuat baik. Implikasi dalam praktek. Sampai di sini muncul pertanyaan pokok terkait dengan ketiga faktor di atas: mengetahui, menilai, dan berbuat. Bagaimana penerapan ketiga faktor tersebut dalam situasi olahraga? Ketiga fase itu mempengaruhi keputusan moral. Berkaitan dengan persoalan ini sangat penting untuk dihayati bahwa olahraga dan pendidikan jasmani adalah kegiatan yang tidak bebas nilai dan justru merupakan gelanggang untuk membina moral. Coba bayangkan, meskipun Anda tidak pernah bermain golf, namun perlu dipahami, kegiatan olahraga itu merupakan sebuah cabang olahraga yang benar-benar menuntut sportivitas. Setiap sentuhan atau pukulan terhadap bola semuanya memiliki arti, karena permainan ini menekankan pada performa dalam bentuk jumlah pukulan sesedikit mungkin hingga bola masuk ke dalam lubang yang dihitung sejak pukulan pertama. Tidak ada wasit secara langsung mengawasi pemain. Dalam situasi demikian, sungguh mungkin pemain berbuat curang. Meskipun dalam praktik antara pemain saling mengawasi, olahraga ini benar-benar membutuhkan sportivitas. Kesimpulan, ada dua perspektif model teori untuk memahami isu moral, yaitu model teori internalisation dan konstruktivis. Model internalisasi mencakup teori psikoanalitik dan teori pembelajaran sosial atau social learning. Aplikasi penalaran moral dalam olahraga dibagi ke dalam 3 subbagian dalam penalaran moral, yaitu 1. Kesadaran untuk bermain sportif, 2. Mengetahui, menilai, dan berbuat, 3. Implikasi dalam praktek. Setiap komponen itu pada hakikatnya menyatu dan melumat satu sama lain dan saling mempengaruhi. Namun tidak berarti setelah kita tahu yang baik dan buruk lalu kita berbuat yang baik. Dengan mengetahui dan tidak berarti seseorang mampu berempati dalam mengendalikan dirinya untuk mengikuti tindakan moral. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.